Dan ini kita nggak ngomongin orang lagi ya. Kalau kemarin kita ngomongin orang. Harus ngomongin orang. Harus ngomongin orang. Nah, bayangkan ketika kita berteman, bermasyarakat begini, nggak ada merahnya. Apa yang terjadi? Resep Pak Zaim kalau ketemunya begitu. Terus apa? Jangan ada orang lain dan jangan ada alat komunikasi. Oh, besok udah kering. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Uhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial Dan kolonial. Kita udah bahas biru, hijau, kuning, sekarang merah. Kenapa urutannya nggak merah, kuning, hijau gitu, Pak? Nah, itu kalau lagu. Kalau lagu. Nah, dalam hal ini tidak. Jadi Kita tetap penggerak. karena tiga-tiganya sudah kita bahas, tentu saja saat ini kita ngomong merah. Merah ya. Oke. Siap. Dan saya kira ini obrolan yang akan paling nyaman, paling enak. Nah, Paling nggak mikir ya. paling nggak mikir. Beda sama hijau kemarin. Beda sama hijau. Bahkan beda sama kuning. Oh gitu. Nah, jadi ini sangat tidak mikir. Oke. Dan ini kita nggak ngomongin orang lagi ya. Kalau kemarin kita ngomongin orang. Harus ngomongin orang. Harus ngomongin orang. Karena itu tentang manusia ya, tentang orang. Karena ketika kita bicara merah, itu kan bicara tentang Kak Ojan kan? Oke. Bicara tentang. Kemudian kebetulan yang kita duduk ini merah, gitu kan? Dan teman-teman di situ merah. Oke. Jadi saya kira kan menjadi cair sekali kita bicara merah. Siap. Nah, ini lebih pengen tahu dulu ini dari pengalaman Kak Ojan sebagai seorang merah. Gitu kan. Emang Pak Zaim enggak? Oh, enggak lah, saya. Kenapa bisa duduk di sini kalau nggak merah? Karena dipaksa sama Kak Ojan. Oke, baik. Jadi kalau menurut Kak Ojan, apa yang paling penting kita perhatikan dari sosok merah ini? Yang paling diperhatikan. Ya, kenapa kita harus memperhatikan seorang merah ini? Oke, yang paling diperhatikan itu apa? Maksudnya apa? Yang disukai? Yang disukai merah? Iya. Oke, Begitulah. Yang disukai adalah, yang paling diperhatikan adalah interaksi, Pak. Interaksi. Jadi dia nggak, menurut saya ya, susah untuk tinggal di kosan sendiri, baca buku, bolak-balik ke perpustakaan, kampus, kos itu susah. Oke. Pasti punya lingkungan lain. Kalau dia kuliah pasti punya lingkungan selain kampus, perpus, kos. Oke, jadi harus ada organisasi, ada komunitas, ada tempat nongkrong. Oke, jadi harus nongkrong, ngopi bareng. Betul. Kemudian pergi ke mall bareng. Betul. Kemudian apapun apa lagi? bentuknya harus ada begitulah. Kayak sekarang aja COVID misalnya, itu paling tersiksa kan kita karena nggak bisa ketemuan sama teman gitu. Oke. Pas sudah mulai agak longgar, wah langsung kita yuk ketemuan yuk gitu. Bahkan sebelum kita boleh ketemuan gitu, kita video call sama teman-teman gitu. Pakai Zoom bareng. Itu penting. Jadi harus melihat wajah temennya, dengar suara temennya, ngobrol ini, merespon ini, saling canda, saling nyerang, kurang lebih seperti itu. Iya benar Pak. Oke, jadi baik. Ingat posisi merah ini kalau kita posisikan strukturnya di otak kemarin ada di mana itu? Otak kanan, otak kecil kanan. Oke, jadi kanan ini kan urusan casual ya, spontanitas, kreativitas, gaul. Betul. Kemudian easy going. Kemudian yang kiri ini kan tertib, logis, aturan, disiplin, penuh pertimbangan. Kurang lebih seperti itu. Ini kan kita ingatkan kembali tadi kan nyebutkan otak kanan tapi otak kecil ya. Otak kecil. Kalau ini yang otak besar ini, gitu. Ini kira-kira kemarin apa yang kita sebutkan itu? Damai, tenang. Lebih supporter ya. Lebih supporter. Introvert. Ya. Sementara kalau otak kecil ini Leader dia. lebih siap untuk tampil, siap untuk eksis, siap untuk ngelit, kurang lebih seperti itu. Dan kalau begitu otak kanan tadi, otak kanan kecil yang ciri-ciri merah, seperti sosok Kak Ojan ini kan ya satu sisi ya gaul, ya spontan, ya kreatif, dan siap tampil.
Iya iya. Iya. Pas Pak Zaim nelpon, temenin ya. Kita mau ini bikin video. Siap, saya bilang langsung gitu kan. Saya nggak bilang mikir. Aduh, ntar Pak. Aduh, saya ini ya nggak ada gitu. Benar-benar Pak. Benar. Oke, kalau kita bicara etnis ini, biar mudah aja, suku gitu ya. Oke. Yang kira-kira merahnya rada banyak itu suku apa ya? Merah rada banyak ya. Iya. Iya iya iya. Kemarin Ini soal tampil, soal kreativitas, soal. Manado mungkin nggak? Oke, Manado. Kenapa Manado? Kayaknya lebih ini ya, charming kali ya. Jadi peduli tampilan ya. Peduli tampilan. Jadi peduli tampilan gitu. Peduli tampilan. Soal di rumah seperti apa soal lain ya. Iya. Tetapi yang penting adalah mari kita Iya. tampil baik Iya, gitu kan. benar. Tampil baik. Selain Manado mana kira-kira? Sunda Sunda, iya. cukup merah nggak Pak? Betul, Sunda. Jadi Sunda itu casual sekali, ramah, super kreatif. Oh, iya, iya. Nah, sempat kalau kita bicara artis, apalagi dangdut gitu ya, wah Sunda semua. Jadi, Iya iya. Sunda semua itu. Kalau jawarannya siapa gitu ya, Haji Roma Irama gitu kan. Dan itu yang sudahlah itu habis oleh situ. Iya. Kemudian pernah nonton nggak ini di musik gitu ya, anak kecil jilbaban gitu kan, tapi dia mainkan gitar untuk metal gitu kan. Anak kecil jilbaban. Ya mungkin belasan tahun ya, jilbaban ikut bandnya metal gitu kan, heavy metal gitu kan. Ini tidak mungkin lahir di suku lain kecuali Sunda ini di dunia ini. Jadi ini saya kira pas tadi Manado, kemudian Sunda gitu. Tapi nggak selalu Pak ya. Oh nggak selalu, ini kan Karena kita. Bira kan Sunda kan. Tapi merahnya juga kuat ya. Dia merahnya kuat. Kuat ya. Ya, jadi itu sebabnya. Tahu kota paling kreatif di Indonesia? Bandung. Bandung. Jadi Bandung adalah kota yang paling kreatif di Indonesia dan barangkali salah satu kota yang paling kreatif di dunia barangkali sebenarnya. Jadi kemudian kalau kita lihat yang lain lagi gitu. Dan mainnya industri ya. Industri itu kan merah kan. Kan kayak misalnya nih kalau dulu kita bilang kalau musik gitu yang etnis, yang klasik itu kan Jogja. Tapi kalau yang industri itu Bandung gitu Pak. Klasik dalam arti yang terus dijaga terus menerus seperti itu gitu loh. Tetapi ketika mereka sudah ada improvisasi sedikit, karena saya juga suatu saat mendapatkan musik tradisional Jawa itu terindah yang saya pernah dengar malah di Bandung. Bandung ya. Ya, ada sebuah sentuhan lain gitu kan. Tetapi kalau memang murni menjaga itu tentu saja kita bicara Jogja. Tetapi ketika kita bicara soal kreativitas dunia modern gitu. Artinya kalau dia kreativitas dan itu untuk industri kan, industri merah banget kan Pak ya? Iya kan? Kenapa? Industri itu merah sekali gitu. Makanya Bandung. Dari sisi kreativitasnya, ya. Nah, tapi kalau di industrinya sendiri kan lebih kuning. Oh lebih kuning malah. Industrinya sendiri kuning. Kan? Industrinya sendiri. Iya, industri kuning. Tapi yang disukai di industri itu kan yang merah. Industri yang kuning tadi membutuhkan sentuhan merah untuk melahirkan kreativitas baru dan sebagainya. Itu sebabnya kan budaya sampai pada outlet baju, distro dan sebagainya itu semua Bandung. Iya iya. Dan orang Jakarta gitu dengan libur sedikit larinya ke Bandung gitu. Bukannya Jakarta, di luar Jawa juga cukup banyak yang seperti itu. Nah ini saya kira satu potret merah. Nah sekarang kan kita kembali soal cerita SpongeBob ini. SpongeBob. Yang merah siapa ya? Ya SpongeBob. SpongeBob. Boleh digambarkan seperti apa? Dia ceria, dia senang berteman, dia kreatif. Sangat menghidupkan suasana. Sangat menghidupkan suasana. Menonjol dia. Nah bayangkan ketika kita berteman bermasyarakat begini, nggak ada merahnya, apa yang terjadi? Garing kali ya. Jadi
menjadi kurang seru kan. Iya, iya, iya. Menjadi merah itu menjadi hal yang membuat sesuatu menjadi asik, menjadi Tapi gimana bayangin Pak, kalau satu komunitas isinya merah semua. Gimana? Kayak misalnya saya nih di kumpulan komunitas pendongeng gitu kan, yang rata-rata merah semua itu. saya tahu itu kan cerita dari Kak Ojan juga nih. Pada akhirnya gitu administrasinya berantakan kan. Bener. Jadi grup ini itu sangat kreatif, tapi kemudian gitu hal sederhana ya ini administrasi bahwa ini harus dijalankan bertahap, harus tertib, harus itu semua kan nggak jalan kemudian. Bener. Berantakannya di situ. Ya, ya. Ramenya sih rame banget Pak. Rame di situ. Rame banget. Dan akhirnya susah untuk serius. susah untuk serius. Makanya kayaknya kalau ada asosiasi pekerja seni gitu, apapun bidangnya agak susah serius kali ya. Dan kadang-kadang Semuanya juga orang panggung soalnya. betul. Dan kadang-kadang pengalaman saya juga ya berhubungan dengan teman-teman yang orang panggung ini yang sangat merah ini. Ketika kemudian membentuk satu kerjasama tim gitu kan. Kadang kita melihat loh ini kok gampang pecah gitu kan. Oke. Gampang pecah karena Padahal dia sangat suka ini ya. betul satu sisi seperti itu. Satu Tetapi sisi ketika mereka percaya pada sebuah ide kreativitas dan kemudian habis-habisan dengan kreativitas. Begitu ada dua, Iya, iya. udah berantem ini kan. Iya, iya, Dan kemudian yang pihak ketiga gitu kita harus sibuk untuk kemudian menjadi pendamai dan kemudian Iya, benar. Nah, begitu juga di keluarga. Kebetulan dalam kasus Kak Ojan merah ketemu sama hijau. Jadi Aman lah. aman ya? Aman. Bagaimana kalau merah ketemu merah? Merah ketemu merah ya. Kayaknya itu rame ya, cenderung nggak rapi rumahnya kayaknya. Keluarganya seru ya pasti. Keluarganya seru, apalagi kalau arisan gitu dia datang kayaknya mendominasi itu. Dia bikin kalau arisan tuh tiba-tiba arisan yang biasanya cuman ngumpul gitu ada ceramah agama lah mungkin tiba-tiba ada ice breakingnya, ada outboundnya. Itu keluarga saya tuh. Tiba-tiba pas saya ada, kok ada arisan ada ice breakingnya, ada outboundnya. Tapi akhirnya ditunggu-tunggu. Oke. Tapi kebetulan kan kadarnya merah tadi pas. Iya. Artinya jumlahnya tidak kelewat banyak kan. Oke, benar. Jadi kalau itu ada merah yang dominannya banget gitu kan. Wah, waktu habis untuk itu. Untuk menyesuaikan antara kreativitas yang berbeda. Iya. Nah, begitu juga kalau kita bicara keluarga kan. Kadang-kadang keluarga kenapa goyah dan sebagainya. Sederhana sekali. Ketika ini merah, arahnya tadi pada pengembangan diri, kreativitas dan sebagainya. Ini kadang-kadang lupa dengan pondasinya. Oke. Dan ketika lupa dengan pondasinya, nah ada saat-saat tertentu ada angin, ini goyah. Oh. Nah, ketika kemarin-kemarin nggak terlalu masalah kan? Iya. Dan orang akan melihat baik-baik aja ya Pak ya. Melihat baik-baik Karena saja. dia keluar itu akan sangat atraktif gitu kan. Nah, di situ persoalannya. Oke. Nah, melihat kehebatan merah yang seperti itu, kalau Kak Ojan melihat sisi lemahnya apa? Sisi lemahnya berarti ini ya kali ya, karena kalau merahnya terlalu kuat, kita itu bisa jadi akan sibuk dengan gimmick ya Pak ya, sama penampilan gitu. Mungkin kalau punya sosmed itu keluarganya ada foto sekeluarga pakai couple gitu kan, terus ada video-video yang asik gitu, kayaknya keluarganya seru lah. Tapi kan pada akhirnya itu hanya gimmick. Tapi ada loh, Apa? keluarga yang seluruhnya merah. Oh ya? Mulai bapaknya merah, ibunya merah, anaknya berapa, saudaranya 9 merah semua. Wow. Tahu kan? Oh, yang banyak ya? Ya sekarang kan tokoh sosmed yang salah satu terkuat itu kan Iya. Itu merah semua. merah semua. Pantesan setiap orang punya akun, setiap orang punya lagu masing-masing ya. Itu kemudian setiap saat bapak ibunya harus foto dengan gaya apa dan sebagainya. Itu kalau nggak merah nggak bisa Pak ya? Itu nggak bisa kalau nggak Pak Zaim nggak bisa itu. Jadi, Oke.
akan sukses. Akan sukses di publik karena tadi punya satu kemampuan yang luar biasa. Iya. Dan itu bisa kelebihan, bisa jadi kekurangan, Pak ya. Kalau tidak diimbangi. Ketika tidak di dalam, tidak dipahami, tidak diimbangi ini apapun, gitu, itu ada batas, usia, ada batas sukses. Tapi sebentar Pak, kalau tadi bicara begitu sampai ada dari bapak sampai ke anak gitu, itu merah semua berarti warna karakter dasar itu bisa nurun Pak ya? Misalnya gini, kalau ternyata dua-duanya hijau, maka mungkin ada kemungkinan besar nggak anaknya pasti hijau gitu, karena dua-duanya loh. Kalau saya kan merah dan hijau gitu, anak saya bisa jadi merah, bisa jadi hijau gitu nggak? Nah itu peluang itu. Peluang? Enggak, itu peluang baru. Oh peluang baru? Peluang baru, karena sampai sekarang belum ada. Belum ada yang bisa melakukan riset dengan serius apakah memang karakter tadi nurun. Gitu kan? Jadi kalau Kak Ojan mau berbisnis dalam dunia itu itu kesempatan. Jadi apakah gen ini menurun melalui gen gitu. Tetapi paling tidak ketika ayah ibunya merah gitu kan. Maka sejak anak itu lahir, sejak melek, sejak itu mendengar, itu kan menjadi sangat merah. Oh, karena guru pertamanya merah. Guru pertamanya merah. Maka yang diberikan ya merah gitu. Iya, tanpa sadar. Dan kemudian itu yang diadopsi paling awal gitu. Iya. Walaupun bisa jadi ada gen kan. Bisa jadi ada gen. Nah ini kan kasus misalkan tentang Ata kan, anaknya Kak Ojan. Iya. Dia merah banget kan? Merah banget. Merah banget. Padahal ibunya hijau. Ibunya hijau. Bapaknya merah. Bapaknya merah. Kita tidak tahu apakah secara genetik gen merah itu lebih dominan atau tidak. Oh, okay. Tetapi kan sudah pasti begitu dia kecil lahir ini, hijau ini kan kurang pinter mempengaruhi. Sementara gitu, merah itu memang jagonya untuk mempengaruhi orang. Jadi walaupun dia bayi gitu kan, ini yang ditangkap yang merahnya dulu dan dia menjadilah merah gitu. Iya. Otomatis kebawa ke situ Pak ya. Itu paling tidak salah satu. Kemarin saya baru di WA sama temen di stasiun TV nasional itu, dia nanyain tuh anak saya, Kak Ojan, saya mau ngajuin anaknya Kak Ojan di TV kita gitu. Saya bilang baru 3,5 tahun, tapi karena bapaknya yang mempengaruhi kan, anaknya langsung, iya Pak, iya gitu. Kalau ibunya kan akan Ntar dulu, dia baru 3,5 tahun nih, dia masih ini nanti akan gimana? Nanti bagaimana efeknya terhadap dia kalau di TV dan sebagainya. Iya. Tapi karena merah cenderung meliding Pak ya, cenderung leading, jadi iya benar. Anak akan lebih cenderung ke situ. Iya. Nggak tahu itu gen apa enggak Pak ya? Kita nggak tahu itu gen atau tidak. Tapi mungkin ada gen, hanya saja selama ini belum ada riset yang sangat serius ke arah itu. Tetapi kalau dari pembentukan secara tidak langsung di lingkungan, itulah yang akan membantu kan. Oke. Balik lagi Pak, kekurangan tadi Pak. Kekurangannya berarti apa tuh? Tadi apa yang saya sebut? Tadi dia cenderung tampilan, gimmick itu jadi fokus utama. Dan itu bisa jadi kelemahan kan kalau konteks keluarga. Pada akhirnya substansi itu kan sangat penting untuk menjaga keharmonisan, karena kita bicara sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, gitu kan, terkait juga dengan gimmick ini. Ini kan kemudian menggunakan rasa banget ya. Jadi tanpa sadar ini kan menjadi baperan. Jadi ketika konsepnya, idenya, gagasannya, kreativitasnya ini disambut, gitu kan, itu akan lega. Tetapi ketika kemudian kita sudah mengeluarkan yang terbaik menurut kita, gitu kan, dan ternyata orang tidak merespon sesuai yang kita harapkan, di situ kan down. Jadi gampang down di hal-hal yang sifatnya apresiasi ya. Betul. Jadi dia butuh apresiasi. Ketika pasangannya tidak melakukan itu, maka dia nyari apresiasi tempat lain.
Begitu ya. Pak, iya, bilang mouse. Saya mengkonfirmasi, Pak, bukan dari saya. Jadi ini soal penting. Saya harus ngomong sama Kak Ojan, rambutnya bagus, gitu kan. Penting ya. Penting, gitu kan. Nyisirnya udah tepat. Gitu. Kalau saya katakan ini mau ngobrol di publik, berantakan kayak begini, mood dia hilang. Oh, oke. Jadi, Benar. saya harus baik-baikin agar keluar seluruh energinya kan. Jadi tadi butuh apresiasi. Itu apresiasi. Nah, karena itu gitu, ini menjadi orang yang nggak bisa bekerja sendiri. Jadi tidak bisa bekerja sendiri, harus dalam tim, harus dalam keramaian, harus dalam lingkungan sosial. Oke Pak, lanjutnya bener nggak nih? Salah satu kekurangannya itu dia moody. Iya, karena tadi baperan tadi kan. Oh gitu. Terkait dengan baperan. Pada akhirnya selain moody juga dia kayak semacam nggak punya target gitu Pak. Iya nggak sih? Iya, itu saya ngerti itu. Oh ngerti ya. Saya ngerti. Dan itu yang menjelaskan kenapa bikin tesis itu kan sebenarnya dikerjakan non-stop 3 bulan selesai ya. Iya. Ya, baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Tetapi karena moodnya tidak di situ gitu. Ini bukan 3 bulan ini kan. Iya, itu kekurangan banget itu. Jadi 3 semester. 3 tahun. Jadi ini contoh nih ketika kita bicara. Itu orang ya Pak ya, kan ada yang begitu. Oh begitu ya. Ada yang Oke, begitu ya, merah. Ya temennya Kak Ojan itu ya. Teman saya. Oke, jadi moody ini. Maka saya dengan bercanda saya katakan bahwa membunuh orang paling gampang itu membunuh merah. Paling gampang membunuh merah. Membunuh merah. Gitu. Ya. Gimana caranya? Jadi kalau biru kan ya dibiarkan dalam keadaan apa saja, Akan mau bertahan. baik atau buruk, dia akan iya saja kan. Seperti teman-teman Betawi lah gitu. Beberapa gitu. Iya. Kemudian kalau hijau itu kan dia cukup puas ketika dia sibuk dengan pikirannya sendiri. Nggak perlu teman. Enggak perlu teman. Jadi ketika dia berteman dengan otaknya sendiri, ini bagaimana, itu sudah nyaman gitu loh. Sementara gitu, kuning itu kan biasa ngoprek sendiri memang. Dari mandiri bagi kuning biasa sekali. Nah sementara kalau merah kan berat, harus hidup sendiri. Jadi tanda petik mematikan merah ya cukup disediakan ruangan yang bagus, beri fasilitas semuanya, makanan di semuanya adalah gitu. Kecuali alat komunikasi. Oh gitu. Jadi jangan ada orang lain dan jangan ada alat komunikasi. Oh, besok sudah kering. Berarti Tarzan itu nggak mungkin merah ya? Oh Tarzan. Iya, Tarzan kan sendirian. Oh iya, dia nggak mungkin merah dia. Tapi gini Pak, menariknya pas pandemi corona begini, orang-orang merah ini kan sangat terdampak. Karena pekerja seni itu kan rata-rata merah kan Pak. Tiba-tiba panggung nggak boleh, ngumpulin orang nggak boleh, ngadain apapun nggak boleh, dan akhirnya banyak yang nganggur, banyak yang nggak ada kerjaan gitu. Iya kan? Yep, oke. Dan dia nggak bisa berinteraksi gitu. Ya, tapi kan ada sisi lain juga. Tapi ternyata kreativitas malah tumbuh banget. Justru karena itu. Dan pada akhirnya kan kreativitasnya sendiri kan juga bisa diviralkan kan, bisa dikomunikasikan. Iya kan? Betul. Yang jadi soal kalau tidak ada alat itu. Oh nggak ada alat ya? Iya. Ini masih ada alat komunikasi. Itu masih ada alat komunikasi. Siap. Dan sebenarnya mudah juga menandai seorang itu merah. Gimana Pak caranya? Jadi ini kalau teman-teman di sini ini banyak lampu terang dan sebagainya, matikan mendadak semua, set gitu kan. Lalu di pojok itu nyalakan sebuah lampu kecil, ting gitu. Nanti orang merah akan segera menuju ke bawah itu untuk mengatakan pada sekitarnya, hei gue di sini loh. Eksis. Eksis ya. Atau setidaknya dia teriak kali ya, ngomong gitu. Pokoknya harus ada eksis. Eksis ya. Jadi itu ciri-ciri merah. Merah ya. Iya, gampang ya. Tapi hal yang penting sekali bahwa dunia ini tidak akan berubah banyak kalau tanpa merah. Merah yang bikin
Iya. perubahan. Gitu. Merah yang paling bikin perubahan. Jadi seluruh revolusi dunia itu dapat dikatakan dilakukan oleh orang merah lah. Oke. Jadi- Yang bisa membakar semangat ya Pak. Betul. Naik di atas podium, suaranya menggelegar itu merah. Betul. Kemudian meyakinkan semua Meyakinkan orang. gitu. semua orang. Iya. Dan kita tahu juga presiden kita, proklamator kita Merah banget. merah. Kita bayangkan tahun 45 di saat Indonesia nggak punya apa-apa, bangsa ini nggak punya apa-apa, dan kemudian tampil di podium dan meyakinkan bahwa kita akan menjadi bangsa yang makmur. Sementara orang masih lapar, pacukan itu, tapi semua yakin. Ini hanya orang merah. Iya. Dia bisa bilang beri aku 10 pemuda, aku akan mengguncang dunia. Mengguncang dunia gitu. Orang nggak mikir itu pemudanya nggak ada yang bisa baca tulis gitu kan. Tapi orang yang penting yakin aja dulu Pak ya. Ya, di situ kekuatan merah, dan dalam konteks Indonesia yang memang beragam dan kompleksitas itu perlu penggalang-penggalang seperti itu. Jadi itu pengubah-pengubah dunia secara nyata. Tapi di sisi lain gitu, para pengubah dunia ini ketika mereka mengalami kegagalan, yang paling menjadi diktator juga merah. Oke. Gitu ya. Jadi hampir seluruh diktator dunia maupun diktator rumah tangga Merah. merah. Bukan kuning ya? Tidak. Hmm. Kuning sesuai dengan tujuannya. Ya. Dia akan melakukan tujuan-tujuan yang logis gitu kan. Iya. Sementara merah ketika meyakini sesuatu bahwa ini bagus, gitu. Keluargaku harus bagus, dan kemudian dia sendiri tidak bisa mengaktualisasikan. Dia punya ide, tidak mau mengaktualisasikan dan tidak mendapatkan support. Akhirnya dia melakukan cara diktator. Dia melakukan tanpa sadar, kemudian dia keseret menjadi otoriter. Otoriter ya. Ya. Iya. Dan kediktatoran gitu. Dimulai dari keotoriteran gitu kan. Dan konteks sekarang kayaknya yang paling dibutuhkan orang merah kali Pak ya. Maksud saya era digital, era media sosial, TikTok gitu Oh kan. iya. Sekarang itu kan merah semua itu, atau bahkan jangan-jangan orang warna lain juga ikut-ikutan jadi merah. Ini contohnya saya. Contohnya Pak Zaib ya. Jadi saya harus ikut-ikutan Kak Ojan untuk memerah dengan podcast ini gitu kan. Iya. Untuk kemudian sharing secara khusus dan sebagainya. Ini karakter merah. Iya. Mau nggak mau harus merah Pak ya. Betul. Nah kalau misalkan saya menggunakan hijau kan cukup saya masuk lagi ke perpustakaan, lihat buku dan kemudian saya tulis pelan. Nunggu buku diterbitkan setahun yang akan datang gitu kan, ditaruh di toko buku itu pun kalau ada yang noleh buku itu baru dibaca dan sebagainya. Sementara sekarang orang butuh cepat semua, butuh segera. Ini satu zaman yang memang menguntungkan Kaum merah. Menguntungkan kaum merah. Oke. Saat ini. Ya. Tapi lagi-lagi itu hanyalah gimmick. Iya. Tidak yang paling penting. Utamanya keluarga. Misalnya gini Pak. Memang penting banget keluarga merah kayaknya. Karena kalau di media sosial itu merah kan bisa menginspirasi Pak ya. Betul. Orang itu akan terkagum-kagum gitu melihat pasangan muda, dia berani menikah di usia muda, belum punya pekerjaan, kemudian itu bisa dibungkus gitu. Itu bisa membuat kaum muda lain terinspirasi, nggak pakai kenalan lama, satu hari ketemu langsung meminang, minggu depannya langsung nikah. Itu kan sebenarnya bisa jadi banyak orang yang begitu, tapi kan kalau nggak ada merah itu kan nggak muncul di media sosial gitu Pak. Nah, saya ada cerita soal itu. Apa tuh? Itu yang hanya orang merah yang bisa dilakukan. Oke. Gimana? Itu cerita di Bandung, dan ini cerita beneran. Jadi ada seorang yang baru selesai skripsi, tapi belum ujian, apalagi lulus berapa saat. Kemudian naik sepeda. Ketika naik sepeda dia melihat ada seorang perempuan cantik sekali, dan dia dengan cepat gitu kan, tertarik gitu itu. Dia pelan ngikutin itu. Sampai kemudian si perempuan itu masuk rumah, dan dia lalu menandain, oh itu rumahnya perempuan itu, dan beberapa kali
di hari-hari lain dia datang lagi melewati itu dan untuk memastikan bahwa rumahnya itu, dia tidak kenal dengan itu, perumahan itu. Apa yang dilakukan kemudian suatu hari, dia datang dengan sepeda itu ke rumah tersebut. Assalamualaikum. Bapaknya keluar, Pak boleh saya ketemu? Nah, kenalkan nama saya ini Pak, saya mahasiswa belum lulus, sebentar lagi lulus. Saya tertarik dengan putri Bapak. Dan bolehkah saya meminang? Oke. Gitu. Nah, kira-kira reaksinya orang tua seperti apa? Kaget kalau saya mah. Saya punya anak cewek digituin, kaget saya. Jadi, Oh, tapi dia naik sepeda itu berarti latar waktunya bukan sekarang kan? udah lama. Iya, karena naik sepeda sekarang gitu. Kecuali Brompton ya. Itu bisa Jadi, tarik juga. tapi singkat kata gitu kan, singkat kata, pada akhirnya dia menikah dengan itu. Dan hal seperti ini, gitu. Ini kan hanya bisa dilakukan oleh seorang yang Merah ya? merah. Nggak mungkin seorang hijau. Dia akan mikir-mikir diterima apa enggak. Dan yang menarik, ketika cerita ini suatu saat saya sampaikan gitu, pada seorang senior saya waktu itu, gitu. Dia sudah mendekati umur 40, jadi manajer mapan di sebuah perusahaan yang mapan, rumah memadai, mobil memadai, dan belum menikah juga. Saya katakan, Mas, kenapa Anda belum nikah? Dan dia merah. Dia merah. Dan saya kira tidak sulit bagi dia sebenarnya kalau menikah. Dan saya katakan, kenapa belum nikah? Gitu kan. Lalu saya ceritakan tadi, itu ada kasus di Bandung yang orang tidak punya apa-apa, rumah belum punya, pekerjaan belum jelas, dengan cara seperti saja dia menikah. Rese Pak Zaim nih, kalau ketemunya begitu. Terus apa? Lalu kata dia, aku nggak bisa benar-benar nggak bisa ini seperti itu kan. Apa yang kurang? Gitu. Seluruhnya ada pada Anda, gitu kan. Aku nggak punya sepeda. Iya. Alasan. Ini cerita-cerita tentang orang merah ya. Iya. Jawabannya pun gitu ya, nggak bisa serius ya. Aku punya rumah, aku punya mobil, aku nggak punya sepeda, aku nggak bisa ngikutin seperti itu. Berarti kalau ada cerita orang yang ngambil keputusan pakai bunga, kelopaknya dijatuhin satu-satu, itu nggak mungkin merah ya. Orang kan ada tuh cerita yang, aduh aku berangkat apa enggak gitu kan. Itu biru itu. Biru ya malah. Oh malah biru. Siap. Jadi menyerahkan pada alam gitu kan. Kalau ini kan menyerahkan pada apa kata hati kan. Feelingnya sedang apa gitu. Jadi tadi perasaan, feeling. Nah inilah yang kemudian kalau menurut kawan-kawan psikolog, gitu, ini kan termasuk dalam kelompok yang kuat dalam hal feeling. Feeling ya Pak ya? Iya. Jadi kalau biru itu kan, makanya baperan tadi ya, perasa. biru itu kan orang intuiting, hijau orang thinking, kuning orang sensing, sementara ini lebih orang feeling. Jadi banyak sekali menggunakan feeling. Ya. Nah, dalam khasanah Islam, dalam khasanah beragama, kalau 4 sahabat, yang paling merah siapa? Ali. Jadi Dia charming, dia punya fans club, ya. nah, iya dia sangat charming. Iya. Cara membawa diri, gesturnya, kemudian cara bicaranya, apalagi tutur katanya, gitu. Itu luar biasa. Di luar dia bahkan dia juga jagoan, paling jago main pedang ya. Oh, oke. Nah, inilah sahabat satu-satunya yang punya fans club. Jadi satu-satunya sahabat yang semua orang itu kan hormat pada semua sahabat. Dalam kasus Ali ini tidak sekedar hormat, tetapi memang orang sudah sangat mencintai, menjadi punya fans yang begitu rupa. Dan fansnya sampai sekarang ada kan. Iya. Kawan-kawan kita yang Syiah itu kan, itu kan Ali Fans Club. Ali fans club. Ya. Jadi Dan itu kalau nggak merah nggak punya Pak ya? itu kalau nggak merah nggak punya. Dan pada ketiga sahabat yang lain itu nggak muncul seperti itu. Iya. Ketika Abu Bakar lebih banyak dengan karakter sidiknya, ya baik-baik saja, walaupun sesekali tidak juga ya.
Kemudian Umar banyak bikin hukum. Jadi dalam kepemimpinan kan banyak menggunakan sisi hijau. Hijau ya. Walaupun dia juga punya kuningnya kuat gitu ya. Iya. Dia yang memikirkan apa namanya penyusunan Iya. Al-Quran walaupun di Lalu Utsman konsep masyarakatnya Konsep seperti apa. masyarakatnya. Kemudian Utsman sendiri kan dia pedagang ya. iya. Dia pebisnis tentunya menjadi sangat Kuning kuning. banget. Ya. Memperluas wilayah Pak ya. Nah, Ali tidak. Ali memiliki kreativitas dan sangat charming. Charming. Kata-katanya sangat indah. Ini contoh dalam sejarah kalau kita mau rujuk. Iya. Jadi Kak Ojan sendiri dengan kemerahannya mau ngapain nih? Saya sebenarnya merah nggak tahu merah banget apa enggak Pak, karena misalnya gini ya, di zaman sekarang tuh ada TikTok, saya menjaga jarak tuh. Kenapa? TikTok kan. Ya saya sebenarnya nggak eksis banget sih, atau mungkin milih-milih ya tempat eksisnya ya. Lagi-lagi balik lagi ke nilai Pak ya. Itu milih-milih juga. Pas kita punya nilai tertentu gitu kan, maka itu yang akan mengontrol. Kalau nggak ada punya nilai mungkin ya akhirnya apapun dipakai ya. Nah, balik lagi ke itu ke apa namanya, ke pasangan tuh Pak. Kan tadi nilai gitu kan. Kemarin kita bicara bahwa apapun warnanya gitu, kita suami istri akan sangat membantu untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah ketika bisa ngobrol sama punya nilai yang sama. Yap. Hanya misalnya mungkin kalau dia merah gitu, maka cara komunikasinya lebih atraktif kali Pak ya. Iya nggak sih? Ya, saya kira begitu. Jadi ini tadi dalam kasus Kak Ojan itu merah banget. Kan ada dua. Yang pertama nilai, yang kedua juga lingkungan kan. Lingkungan. Nah, oh iya. ketika istrinya hijau gitu, Iya. akhirnya kan terpaksa menertibkan diri. Iya. Iya. Terpaksa menerkam diri. Benar. Agak beda ketika istrinya, pasangannya misalkan menjadi biru gitu. Ini kan tidak ada Kontrolnya. tidak ada kontrol, kemudian kan menjadi asik saja sendiri. Iya. Menjadi asik sendiri. Akhirnya nggak apapun di ini ya. Ya pada akhirnya kan semua tergantung pada pilihan langkah-langkah kita sendiri. Apapun background kita, apakah kita biru atau kita hijau atau kita kuning atau kita merah yang terakhir ini. Tadi nilainya seperti apa dan kemudian pilihan kita terhadap lingkungannya seperti apa, itulah yang paling esensial bagi keluarga untuk bisa membangun nilai-nilai yang samara tersebut. Intinya kita di sesi ini, di episode ini tuh kita bisa melihat ya Pak ya, di pasangan kita itu warnanya apa. Kalau dia merah, maka kekuatannya ada pada kreativitas, kekuatannya ada pada komunikasi, maka kita harus bisa memaksimalkan itu kali Pak ya. Mengapresiasi dia gitu, supaya apresiasi itu benar-benar datang dari rumah. Karena kalau apresiasi dari rumah, maka rumahnya jadi nyaman, jadi betah, jadi sakinah gitu. Setuju, serius. Kemudian kita bisa meminimalisir kekurangannya tadi. Kalau dia merah, maka ya dia baperan, dimaklumin lah, ya Pak. Dimaklumin. Kalau dia tiba-tiba ngajak jalan spontan, tahu-tahu besok kita ke sana yuk. Nah, itu pasti akan selalu terjadi kan Pak. Tiba-tiba gitu. Maka ketika kita tahu pasangan kita warnanya merah, kita akan lebih mudah menyesuaikan. Oke, saya kira begitu kali ini. Siap.